Perang pecah, Indonesia dan India semakin memanas, Rusia turun tangan hadapi India. Konflik bersenjata yang melibatkan dua negara besar Asia, Indonesia dan India, kini telah mencapai titik krisis. Ketegangan yang bermula dari sengketa wilayah dan patroli militer di kawasan perairan strategi Samudra Hindia kini berkembang menjadi konflik militer terbuka yang menarik perhatian kekuatan global. Rusia, dalam langkah yang mengejutkan dunia internasional, secara resmi turun tangan dan menyatakan dukungan militer terhadap Indonesia. Ketegangan bermula pada 8 Mei 2025, ketika kapal patroli Indonesia KRI Tanjung Nusa Nive dilaporkan ditembak oleh jet tempur India saat melintas di perairan dekat Kepulauan Andaman. Pemerintah Indonesia menyebut tindakan India sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara India mengklaim bahwa kapal tersebut memasuki zona larangan militer yang sedang dalam latihan tempur mereka. Konflik meningkat tajam dalam waktu 48 jam. Serangan udara India menyasar pos militer Indonesia di Pulau Sabang, sementara militer Indonesia membalas dengan meluncurkan rudal jelajah ke pos radar India di Kepulauan Nicobar. Informasi awal menyebutkan korban jiwa dari kedua pihak mencapai lebih dari 120 orang, terdiri dari personel militer dan warga sipil yang terkena dampak serangan. Pada 11 Mei 2025 malam waktu Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pernyataan mengejutkan di hadapan media dunia. Dalam siaran langsung, ia menyampaikan bahwa Rusia tidak dapat tinggal diam melihat agresi yang mengancam sekutu dan mitra strategisnya di Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa hubungan pertahanan antara Rusia dan Indonesia selama ini telah didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kerjasama multipolar. Setiap bentuk dominasi militer di kawasan Indo-Pasifik yang mengancam stabilitas dan perdamaian tidak dapat dibiarkan begitu saja, tegas Putin. Tak lama setelah pidato tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi pengerahan armada tempur Armada Pasifik menuju wilayah barat Indonesia. Kapal perang canggih seperti kapal penjelajah Varyak dan kapal selam kelas Yasen dilaporkan sudah dalam perjalanan dari pangkalan militer di Vladivostok, disertai dukungan logistik dan kapal induk ringan. Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian bantuan militer darurat yang mencakup hal-hal berikut. Penempatan sistem pertahanan udara S-400 di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumatera dan Kepulauan Natuna. Pengiriman penasihat militer dan teknisi Rusia ke pangkalan udara TNI AU. Pertukaran intelijen militer tingkat tinggi untuk menghadapi pergerakan India di perairan selatan. Rencana latihan militer gabungan sebagai bentuk show of force terhadap ancaman regional. Sejumlah pesawat tempur Su-35 Indonesia telah mulai dikawal oleh pesawat penangkal Rusia dalam operasi pengamanan udara bersama di atas Laut Andaman. Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa operasi ini bersifat defensif dan bertujuan melindungi wilayah udara nasional. Langkah Rusia memicu kegelisahan di kalangan negara-negara barat. Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, anggota Quad, mengecam keterlibatan Rusia sebagai eskalasi yang tidak perlu dan berbahaya. Presiden AS menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan segala opsi untuk menjaga stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk pengiriman kapal induk USS Ronald Reagan ke wilayah timur India. Tiongkok, sejauh ini, bersikap ambigu. Dalam konferensi pers singkat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok hanya menyampaikan bahwa pihaknya mendorong semua pihak menahan diri, namun tidak mengecam Rusia maupun Indonesia secara langsung. Di balik layar, analis menilai Tiongkok justru diuntungkan dari pecahnya konflik ini, karena dapat memperluas pengaruhnya di Laut Cina Selatan tanpa perhatian penuh dari negara tetangga. Presiden Indonesia, dalam pidato kenegaraan darurat yang disiarkan dari Istana Merdeka, menyatakan bahwa negara dalam status siaga nasional tingkat 1. Seluruh komponen TNI dimobilisasi, termasuk pengerahan pasukan cadangan dan penyiapan fasilitas sipil untuk keperluan logistik militer. Bangsa ini tidak pernah berniat memulai perang, tetapi kami tidak akan pernah menyerah saat kedaulatan kami diinjak, ujar Presiden dalam pidatonya yang disambut sorakan dukungan di seluruh media sosial. Sejumlah kota di barat Indonesia mulai menerapkan simulasi pertahanan sipil, termasuk evakuasi terbatas dan latihan penanggulangan serangan udara. Bandara militer di Medan, Batam, dan Palembang kini berada di bawah kontrol penuh militer. Bursa saham di Jakarta dan Mumbai anjlok tajam sejak konflik meletus. Rupiah dan rupiah terdepresiasi hingga 9% dalam sepekan terakhir. Harga minyak global naik 12% karena kekhawatiran terganggunya jalur pelayaran di Selat Malaka, yang merupakan titik vital perdagangan energi dunia. Badan Pangan Nasional Indonesia mulai menyiapkan skenario darurat distribusi logistik dan pasokan energi, termasuk kerjasama alternatif dengan Rusia dan negara-negara Asia Tengah. Para analis militer dan geopolitik menyebut perang ini sebagai titik balik baru di abad ke-21. Dengan keterlibatan Rusia, potensi konflik skala global bukan lagi sekadar teori.
Apakah ini akan menjadi perang dingin baru, atau eskalasi terbuka menuju perang dunia III masih belum pasti. Satu hal yang jelas, dunia sedang berubah, dan Asia kini berada di pusat badai tersebut.